Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Nano Dimension. Ya, Nano Dimension ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang 3D printing ya, yang diprediksi bahwa teknologi 3D printing seperti ini ke depannya akan semakin maju dan saya setuju sekali. Sekarang sudah mulai dikembangkan teknologi-teknologi yang bisa melakukan printing dalam bentuk 3 dimensi. Tapi pertanyaannya, kapan teknologi printing ini akan mulai booming? Apakah dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan? Dan apakah sekarang waktunya sudah tepat untuk mulai berinvestasi di saham 3D printing, ataukah kita masih perlu menunggu waktu-waktu yang tepat untuk melakukan investasi? Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah situs resminya ya dari Nano Dimension. Produk mereka salah satunya ini, printer 3 dimensi ya. Nama produknya Dragonfly LDM, Lights Out Digital Manufacturing System. Kita lihat dari harga sahamnya terlebih dahulu Sobat Investor ya. Diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker NNDM. Ini di hari bursa tanggal 8 Maret tahun 2021 harga sahamnya naik sedikit hanya 0,8% dalam 5 hari. Harga sahamnya turun cukup dalam sampai bukan dalam lagi, sangat dalam ya, sampai minus 23,76%. Dan wajar memang karena sekarang saham-saham teknologi di Amerika sedang rontok. Jadi ini hal yang wajar dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang lain yang sedang mengalami hal yang serupa. Dalam 1 bulan juga ternyata sudah turun sangat dalam Sobat Investor sampai minus 52%. Dalam 6 bulan masih naik sampai 462% ya dalam waktu 6 bulan saja. Jadi bagi Sobat Investor yang sekarang berinvestasi di saham Amerika dan sekarang sedang nyangkut, tidak perlu terlalu khawatir ya, karena kita lihat nih, meskipun dari tanggal 25 Januari sampai sekarang penurunannya sudah cukup dalam sampai minus 52%. Kalau kita berinvestasi jangka panjang, ini kalau ternyata kita tarik garis yang lebih lama ya, ternyata masih profit sebanyak 462. Jadi bagi sobat investor yang sekarang sedang nyangkut di saham Amerika, kalau kalian tetap yakin dengan fundamental perusahaannya, santai saja dan tetap pertahankan saham-saham kita semua ya. Karena kalau kita menjual sekarang itu akan menjadi bukti kerugian kita. Tapi kalau kita menghold dan percaya pada saham-saham yang kita pilih, maka sangat mungkin kedepannya saham tersebut akan kembali naik lagi. Dalam 1 tahun kita lihat ternyata sudah naik sangat tinggi ya, sampai 636%. Tapi dalam waktu 5 tahun masih turun ya, karena memang teknologi dari 3D printing ini masih belum diadopsi secara massal. Jadi perusahaannya masih cukup volatile. Dalam 5 tahun masih turun sebanyak minus 89%. Tapi dalam 1 tahun udah naik cukup tinggi ya, sampai profit sebanyak 636%. Kita lihat dari histori pendapatannya, saya lihat di situs Macro Trend. Ini juga ternyata pendapatannya masih belum stabil ya, karena masih volatile sekali ya, kadang naik sangat tinggi, kemudian turun juga sangat tinggi juga. Jadi dari pendapatan masih belum stabil. Dari sini saja kita bisa simpulkan ya. Kita lihat dari fundamentalnya, itu industrinya di Nasdaq dan karyawannya juga ternyata sangat sedikit, hanya 68 orang saja. Oh iya, market kapitalnya itu juga masih sedikit ya, hanya 1,98 miliar dolar saja, masih sangat kecil market kapitalnya. Dan kita lihat debt-nya juga masih belum bisa dihitung ya, datanya masih kurang, tapi current ratio-nya sangat bagus. Jadi cash-nya Nano Dimension ini sangat tinggi ya, cash-nya banyak sekali sampai 8,10. Dan quick ratio-nya juga, current ratio-nya 8,10 dan quick ratio-nya juga 7,34. Jadi meskipun secara pendapatan Nano Dimension ini masih kurang stabil, tapi secara kasnya itu bagus sekali. Dengan kondisi seperti ini kita bisa simpulkan bahwa Nano Dimension ini masih sangat bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, dengan kas yang sebanyak itu. Dan price to earning-nya juga tidak bisa disimpulkan karena tentunya masih belum mencetak laba ya. Dan ini yang menurut saya kurang bagus sobat investor, yaitu price to sales-nya itu sangat tinggi sekali, sampai 279,79 sobat investor, sangat tinggi sekali. Saya
menilai sebuah growth stock, saya adalah growth investor ya, saya menilai perusahaan itu berdasarkan dari pertumbuhannya, dan price to sales yang bagus menurut saya itu di angka 1 sampai 10. Itu saya golongkan sebagai murah, di 10 sampai 30 saya golongkan sebagai wajar berdasarkan prospek dari perusahaan. Tapi kalau price to sales-nya sampai 279, menurut saya itu sangat mahal. Tapi price to book-nya cukup murah ya, hanya 2,84 saja. Untuk perusahaan yang di Amerika, price to book 2,84 itu tergolong cukup murah. Dan net margin-nya juga ternyata ini minus sangat dalam, sampai minus 952,60%. Return on equity-nya juga minus sangat dalam, sampai minus 94,55%. Dan return on asset-nya juga minus sangat dalam, sampai minus 74,03%. Jadi kesimpulan dari fundamentalnya itu profitability-nya masih belum bagus, secara price to sales yang sangat mahal, tapi price to book-nya masih tergolong murah ya. Secara fundamental kurang bagus, tapi seandainya nanti ternyata Nano Dimension ini tiba-tiba sales-nya atau pendapatannya naik, itu akan menjadi sangat menarik juga karena sekarang price to book-nya itu kan hanya 2,84 saja. Jadi kalau seandainya nanti pendapatannya tiba-tiba melonjak, yang mengakibatkan bahwa price to sales-nya juga akan semakin turun ya, menjadi semakin murah, maka itu akan menjadi sangat menarik karena price to book-nya hanya 2,84 saja. Nih data dari Nasdaq, ternyata juga analisis research-nya masih kosong ya, jadi analisnya masih belum tertarik untuk meneliti saham Nano Dimension ini. Sedangkan dari eToro sekalipun datanya masih sangat kurang. Jadi kesimpulan dari Nano Dimension ini menurut saya masih tergantung dari perkembangan dunia 3D printing ini. Kalau ternyata kedepannya semakin banyak diadopsi, tentunya akan sangat menguntungkan bagi Nano Dimension ini. Tapi ternyata kalau seandainya adopsinya masih lambat atau bahkan masih lama, tentunya juga kita sebagai investor tidak bisa menunggu selama itu, dan lebih baik dana kita diinvestasikan di perusahaan-perusahaan lain yang memiliki prospek lebih jelas dan lebih cepat. Jadi kalau saya pribadi, saya tertarik sekali dengan saham-saham 3D printing dan saya setuju bahwa kedepannya 3D printing akan semakin maju. Tapi kapan? Nah, untuk menilai kapan itu, saya perlu mendapatkan pembuktian berupa peningkatan pendapatan di sini. Kalau nanti seandainya nih revenue-nya atau pendapatannya itu sudah mulai jelas polanya, yaitu semakin meningkat tiap kuartal ya, minimal 2 atau 3 kuartal berturut-turut semakin meningkat. Nah, di saat itulah saya akan mulai tertarik untuk membeli saham Nano Dimension atau perusahaan-perusahaan 3D printing sejenisnya. Tapi untuk sekarang, kalau menurut saya pribadi, belum waktu yang tepat untuk membeli saham Nano Dimension karena dia pendapatannya masih tidak stabil dan bahkan cenderung turun ya. Itu menurut saya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kedepannya terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke. Cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.